Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Farizi. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan keamanan informasi dan juga privasi online. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keamanan informasi. Menurut G.J. Simmons mendefinisikan keamanan sistem informasi sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan penipuan pada sistem yang berbasis informasi yang berbentuk non-fisik. Namun, bukan hanya penipuan yang harus dicegah, melainkan bentuk serangan cyber lainnya. Singkatnya, keamanan sistem informasi merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Adapun sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan informasi melibatkan hardware, software, jaringan komunikasi, dan data dalam komputer. Nah, suka ada peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu menjadi salah satu prinsip dasar keamanan sistem informasi. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan pentingnya hal ini. Berinvestasi untuk menjaga keamanan sistem informasi perusahaan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, hal ini mencegah resiko kerugian bisnis. Akibat banyaknya biaya yang harus ditanggung ketika memperbaiki jaringan komputer akibat kerusakan atau kehilangan data penting. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuat keamanan pada informasi, yang mana membuat keamanan pada informasi ini sangatlah penting karena untuk menjaga kita dari suatu kejahatan non fisik atau juga ada akses yang tidak sah yang bisa mengacak-acak informasi kita gitu. Nah, yang pertama, memilih password yang kuat. Jadi pada informasi kita atau mungkin aplikasi yang kita pakai, kita harus menggunakan password gitu. Dan juga untuk membuat passwordnya menggunakan kombinasi huruf-huruf atau angka-angka yang diacak, seperti semisal menggunakan huruf besar, huruf kecil gitu, dan juga angka-angka. Nah, juga karakter juga harus membuat kata sandi yang sangat kuat dan juga mudah diingat oleh sang pembuat keamanan tersebut. Selanjutnya, menggunakan autentikasi dua faktor gitu. Aktifkan autentikasi dua faktor dimanapun memungkinkan. Ini menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan memerlukan verifikasi kedua, seperti kode yang dikirimkan melalui SMS atau aplikasi autentikasi setelah masuki kata sandi. Selanjutnya, menjaga keamanan perangkat. Aktifkan kunci layar pada perangkat seluler dan komputer Anda. Jangan biarkan perangkat tidak terkunci tanpa pengawasan, dan pastikan untuk menjaga perangkat lunak keamanan terkini. Dan juga yang terpenting, sekarang banyak sekali beredar beredar informasi atau aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak boleh kita akses, seperti phishing gitu kan. Waspadai email atau pesan teks yang mencurigakan yang meminta informasi pribadi atau mengarahkan Anda ke situs web palsu. Jangan klik tautan yang mencurigakan atau unduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Selanjutnya, backup data secara teratur. Lakukan pencadangan data secara teratur ke lokasi yang aman, baik itu penyimpanan lokal yang transkripsi atau layanan cloud yang andal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang privasi online. Privasi online mengacu pada hak individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka yang dibagikan dan disimpan secara daring. Ini mencakup perlindungan terhadap pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran informasi pribadi oleh berbagai entitas online, seperti perusahaan, pemerintah, dan individu lainnya. Konsep privasi online menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan internet dan teknologi digital. Saat ini, banyak aspek kehidupan yang berlangsung secara online, mulai dari aktivitas belanja dan perbankan hingga komunikasi dan berbagai informasi pribadi. Oleh karena itu, privasi online memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan individu. Nah, selanjutnya adalah penjagaan privasi online, yang mana data-data diri kita, kelangsungan hidup kita itu kan ada di
informasi online, informasi daring. Nah, untuk membuat privasi ini sendiri salah satunya dengan cara pengaturan privasi di dalam akun. Banyak platform online menyediakan pengaturan privasi yang memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan siapa yang dapat melihat informasi mereka, seperti profil, posting, dan aktivitas online. Pengguna dapat mengatur batasan privasi ini sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya ada penggunaan VPN atau Virtual Private Network. VPN memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan alamat IP mereka dengan mengekripsi data mereka saat online. Ini membantu melindungi privasi dengan menyembunyikan aktivitas online dari penyedia layanan internet dan pihak lain yang mencoba melacak aktivitas online kita. Selanjutnya ada menggunakan alat pemantau privasi. Ada banyak alat dan ekstensi browser yang dirancang untuk membantu pengguna melacak dan mengendalikan siapa yang mengumpulkan data tentang mereka secara online. Ini termasuk alat untuk memblokir pelacak, mencegah pelacakan iklan, dan memberikan laporan tentang praktik privasi situs web. Selanjutnya ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang praktik privasi yang baik dan resiko online dapat membantu individu yang membuat keputusan lebih bijak dalam menjaga privasi mereka. Ini meliputi pemahaman tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan secara online. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi saat ini. Kurang lebihnya jika ada